Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdu juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir diamuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan
kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Yang bersangkutan terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke 1 mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu Kampung Baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi.
Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abduh juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abduh. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyerangan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil tahan di portal hingga berakhir di amuk massa dan bakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah,
Kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdu juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat.
Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan Ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua Ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengrusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyerang polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir di amuk massa dan bakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Yang bersangkutan terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami.
Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdul juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan
karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapolres Metro Depok. Sedangkan 3 mobil tahan di portal hingga berakhir di amuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan, namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Yang bersangkutan terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke 1 mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang
dibakar atau dirusak oleh warga Pondok Rangon. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdu juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengrusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir di amuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon,
pada 18 April 2025 kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan dan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Yang bersangkutan terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025.
Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdul juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir diamuk massa dan bakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut,
seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30 tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan, namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mako Polres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdu juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum.
Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan Ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua Ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir di amuk massa dan bakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan dan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan, namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan
peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdu juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas
akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengrusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir di amuk massa dan bakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Yang bersangkutan terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat
tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondok. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdul juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir diamuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut.
terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan, namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke 1 mobil untuk dibawa ke Mako Polres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu Kampung Baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondok Rangon. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi?
Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti-Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdul juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyerangan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir diamuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait
tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap dua perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mako Polres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya.
Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abduh juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abduh. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan Ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua Ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir diamuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan.
Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Yang bersangkutan terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, mobil yang seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdu juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abduh. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua Ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyerangan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir diamuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke 1 mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar
oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin upaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondok. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdul juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat.
Tak lama dari keributan, muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyerangan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapolres Metro Depok. Sedangkan 3 mobil tahan di portal hingga berakhir diamuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan, namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondok Rangon. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari.
Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdu juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir di amuk massa dan bakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan
saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke 1 mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu Kampung Baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun.
Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abduh juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abduh. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil tahan di portal hingga berakhir di amuk massa dan bakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok
sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdu juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul.
Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir di amuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025. Kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30 tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Yang bersangkutan terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres.
Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondok. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdul juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari,
Polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapolres Metro Depok. Sedangkan 3 mobil tahan di portal hingga berakhir di amuk massa dan bakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke 1 mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondok Rangon.
Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdul juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir diamuk massa dan bakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan
kepolisian, rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke 1 mobil untuk dibawa ke Mako Polres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu Kampung Baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin upaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi.
Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdu juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdu. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyerangan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil tahan di portal hingga berakhir di amuk massa dan bakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah,
Kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdu juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat.
Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan Ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua Ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengrusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyerang polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir di amuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Yang bersangkutan terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami.
Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdu juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan
karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapolres Metro Depok. Sedangkan 3 mobil tahan di portal hingga berakhir di amuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan, namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Yang bersangkutan terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke 1 mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin upaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang
dibakar atau dirusak oleh warga Pondok Rangon. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdul juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil tahan di portal hingga berakhir diamuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon,
pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke 1 mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu Kampung Harjamukti, pintu Kampung Baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025.
Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abduh juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abduh. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyerangan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir diamuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut,
seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30 tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan, namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Yang bersangkutan terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin upaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdul juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum.
Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abduh. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan Ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua Ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyerangan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil tahan di portal hingga berakhir diamuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan dan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar, dan
peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondok. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdul juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas
akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir di amuk massa dan bakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan, namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Yang bersangkutan terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke 1 mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat
tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondok. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdul juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir diamuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut.
terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? kronologi. Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan, namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke 1 mobil untuk dibawa ke Mako Polres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondok Rangon. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi?
Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdul juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyerangan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir diamuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait
tindak pidana pengerusakan dan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap dua perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mako Polres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang,
Abduh juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abduh. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan Ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua Ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyerangan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir diamuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan, namun ketika
proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Yang bersangkutan terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdu juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski.
Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua Ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyerangan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir diamuk massa dan bakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025. Kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30 tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke 1 mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat. Ada yang dengan sepeda motor, ada
hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondok. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdu juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyerangan polisi.
Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapolres Metro Depok. Sedangkan 3 mobil tahan di portal hingga berakhir diamuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondok Rangon. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah.
Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdul juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir diamuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di
Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Yang bersangkutan terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke 1 mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya.
Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdu juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdu. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan Ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua Ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir diamuk massa dan bakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan
Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin upaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdul juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua Ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir diamuk massa dan bakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025. Kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke 1 mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar
oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondok. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdu juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat.
Tak lama dari keributan, muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyerangan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapolres Metro Depok. Sedangkan 3 mobil tahan di portal hingga berakhir diamuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Yang bersangkutan terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke 1 mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondok Rangon. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari.
Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdu juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengrusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir di amuk massa dan bakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan
saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Yang bersangkutan terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke 1 mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu Kampung Baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun.
Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abduh juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abduh. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil tahan di portal hingga berakhir diamuk massa dan bakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok
sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan, namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin upaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdu juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul.
Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyerangan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir di amuk massa dan bakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025. Kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30 tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres.
Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdu juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengrusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari,
polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapolres Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir di amuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan, namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke 1 mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondok Rangon.
Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdul juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir diamuk massa dan bakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan
kepolisian, rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke 1 mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu Kampung Baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin upaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi.
Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abduh juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abduh. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyerangan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil tahan di portal hingga berakhir diamuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah,
Kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Yang bersangkutan terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin upaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdu juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat.
Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abduh. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan Ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua Ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyerangan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil tahan di portal hingga berakhir di amuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami.
dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondok. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdu juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengrusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan
karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapolres Metro Depok. Sedangkan 3 mobil tahan di portal hingga berakhir di amuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan, namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Yang bersangkutan terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke 1 mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang
dibakar atau dirusak oleh warga Pondok Rangon. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdul juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyerangan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir diamuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon,
pada 18 April 2025 kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke 1 mobil untuk dibawa ke Mako Polres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu Kampung Baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025.
Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdul juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil tahan di portal hingga berakhir diamuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut,
seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30 tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan, namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Yang bersangkutan terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mako Polres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin upaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdu juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum.
Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan Ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua Ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir di amuk massa dan bakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan, namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan
peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdul juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar.
Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan, muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil tahan di portal hingga berakhir diamuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan, namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Yang bersangkutan terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin
upaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondok. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdul juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyerangan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil
di portal hingga berakhir di amuk massa dan bakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke 1 mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondok Rangon. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi?
Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti-Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdu juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir di amuk massa dan bakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait
tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap dua perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang,
Abduh juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abduh. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan Ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua Ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengrusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir di amuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan, namun ketika
proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Yang bersangkutan terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdul juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski.
Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua Ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyerangan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir di amuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025. Kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30 tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Yang bersangkutan terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke 1 mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat. Ada yang dengan sepeda motor, ada
hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondok. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdul juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyerangan polisi.
Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapolres Metro Depok. Sedangkan 3 mobil tahan di portal hingga berakhir diamuk massa dan bakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin upaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondok Rangon. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah.
Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdul juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir di amuk massa dan bakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di
eh, Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan dan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke 1 mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya.
Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abduh juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abduh. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan Ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua Ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengrusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir di amuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan.
Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Yang bersangkutan terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, mobil yang seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdul juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua Ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan, muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir di amuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Yang bersangkutan terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke 1 mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, mobil yang seluruh rombongan mobil ini dikejar
oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondok. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdul juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat.
Tak lama dari keributan, muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapolres Metro Depok. Sedangkan 3 mobil tahan di portal hingga berakhir diamuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke 1 mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondok Rangon. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari.
Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdul juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyerangan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir diamuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan
saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke 1 mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu Kampung Baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun.
Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abduh juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abduh. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir diamuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok
sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan, namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin upaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdu juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul.
Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyerangan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir diamuk massa dan bakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke 1 mobil untuk dibawa ke Mapolres.
Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondok. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdu juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari,
Polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapolres Metro Depok. Sedangkan 3 mobil tahan di portal hingga berakhir diamuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondok Rangon.
Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdu juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir diamuk massa dan bakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan
kepolisian, rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke 1 mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu Kampung Baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi.
Menurutnya, tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abduh juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abduh. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil tahan di portal hingga berakhir di amuk massa dan bakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah,
Kemarin sekitar pukul 01.30 tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan, namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Yang bersangkutan terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, mobil yang seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdu juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat.
Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abduh. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan Ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua Ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan, muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyerangan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir diamuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami.
Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdul juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan
karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyerangan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapolres Metro Depok. Sedangkan 3 mobil tahan di portal hingga berakhir di amuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Yang bersangkutan terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin upaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang
dibakar atau dirusak oleh warga Pondok Rangon. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdu juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir diamuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon.
pada 18 April 2025 kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke 1 mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu Kampung Baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025.
Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdul juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyerangan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir diamuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut,
seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30 tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan, namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Yang bersangkutan terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mako Polres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, mobil yang seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdu juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum.
Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan Ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua Ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya, 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar. Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil tahan di portal hingga berakhir diamuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan dan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan, namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan
peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin upaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondok. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdul juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM, sebagai bentuk antisipasi terhadap perlawanan atau vandalisme terkait tindakan anggota polisi terhadap mereka yang melanggar hukum. Tujuannya agar Polres Metro Depok dapat melakukan pemetaan dan intervensi terhadap potensi perlawanan sekelompok massa yang mendukung mereka yang melanggar hukum. Ini demi menjaga keselamatan dan keamanan anggota polisi juga saat bertugas, ujarnya. Tak kalah penting, komitmen pemberantasan terhadap aksi premanisme ini memerlukan sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang tentunya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Ini sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo yang menyatakan akan menyikat atau melawan semua tindakan premanisme yang terbukti telah mengganggu iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, kata Abdul. Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso sudah menjelaskan penangkapan terhadap salah seorang pimpinan ormas di kediamannya di Depok karena yang bersangkutan dilaporkan atas penguasaan lahan, penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Anggota Satreskrim Polres Metro Depok diserang massa saat hendak melakukan penangkapan terhadap seorang ketua ormas di Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis pada Jumat 18 April kemarin. Akibatnya 3 mobil yang ditumpangi oleh petugas hangus terbakar.
Peristiwa ini bermula ketika sejumlah petugas akan mengamankan pelaku pidana berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso dalam keterangannya mengatakan penangkapan terhadap TS dilakukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan polisi. Adapun saat penangkapan, Bambang menyebut petugas yang datang ke lokasi berjumlah 14 orang. Setibanya di lokasi sekitar pukul 1:30 dini hari, polisi langsung menemukan TS dan menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun kala itu, terjadi upaya perlawanan dari TS hingga berujung pergumulan antara tersangka dengan petugas. Alhasil kegaduhan tersebut, perhatian dari yang sudah beristirahat. Tak lama dari keributan muncul sejumlah orang tak dikenal dan melakukan penyergapan polisi. Satu mobil yang berisi TS dan sejumlah anggota kepolisian berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai di Mapores Metro Depok. Sedangkan 3 mobil di portal hingga berakhir diamuk massa dan dibakar. Petugas sendiri tak mengalami luka-luka imbas penyerangan tersebut. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan, namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang cukup besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin
upaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorang. Pembakaran 3 mobil polisi di Depok terjadi saat petugas menangkap pimpinan salah satu organisasi masyarakat di Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat, 18 April 2025, dini hari. Peristiwa ini pun disesalkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Abdullah. Abdullah pun mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas, Satgas, Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sudah sampai mana perkembangan dari Satgas Anti Premanisme yang dibentuk Gubernur Deddy Mulyadi? Pembentukan Satgas yang terdiri dari Polri dan TNI yang direncanakan sampai tingkat kecamatan itu menjadi mendesak usai terjadi peristiwa vandalisme oleh sekelompok warga saat anggota Polres Depok menangkap salah satu pimpinan ormas yang bermasalah dengan hukum, ujar Abdullah, Sabtu, 19 April 2025. Selain mendorong optimalisasi kerja Satgas Anti Premanisme oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, Abdullah juga mendesak kepolisian untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan vandalisme pada penangkapan pelaku yang merupakan pimpinan ormas tadi. Menurutnya tindakan tegas harus dilakukan demi menjaga marwah penegakan hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dengan jumlah massa berapapun. Tindak tegas terhadap pelaku pencegahan dan vandalisme dalam penangkapan pimpinan ormas oleh anggota Polres Metro Depok adalah langkah penegakan hukum. Negara melalui polisi tidak boleh kalah dengan segala aksi premanisme yang melanggar hukum, katanya. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Abdu juga meminta Polres Metro Depok untuk berkoordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, FKDM,